warahmatullahi wabarakatuh. Good day everyone, welcome back to my channel. Dalam video kali ini, Miss Lia akan berbagi tips bagi para pejuang skripsi yang belum juga menemukan judul skripsi untuk penelitian kalian, untuk tugas akhir kalian. Well, langsung saja. Tips yang pertama, fokuskan kepada mencari permasalahan, bukan mencari judul skripsi. Kenapa begitu? Karena kalau kalian mencari judulnya lebih dulu, padahal tidak ada masalahnya, itu nanti kalian pada saat sudah di ACC kalian bingung. Wih, nggak ada masalahnya, apa yang harus saya teliti gitu ya. Jadi yang penting justru kalian harus mencari permasalahannya dulu, baru kalian tarik menjadi sebuah judul skripsi. Seperti itu ya. Oke, so di sini Miss Lia akan berbagi bagaimana cara menemukan permasalahan yang bisa kita angkat atau bisa kita tarik menjadi judul skripsi. Oke, ada beberapa tips yang bisa kalian lakukan. Tips yang pertama yaitu amati fenomena, tren, isu, masalah yang berkembang saat ini. Contoh, sekarang sedang musim pandemi COVID-19. Nah, kita tahu di pandemi COVID-19 itu sekolah ditutup, tidak ada pembelajaran tatap muka, semuanya berbasis online. Betul ya? So, kalau kalian mengambil judul tentang penelitian tindakan kelas, sudah pasti wisuda kalian akan terhambat. Kenapa? Karena apa yang mau diteliti, nggak ada kelasnya. So, kalian harus mengubah metodologinya. Jangan mengambil penelitian tindakan kelas atau eksperimen atau apapun yang menggunakan kelas. Karena itu justru akan menyulitkan kalian. Di kelasnya kan tutup, apa yang mau diteliti? Jadi mungkin metodenya kita ubah menjadi kualitatif. Itu lebih bisa dilaksanakan. Nah, kualitatif kenapa begitu? Karena di kualitatif itu kita bisa mengambil data dengan observasi, juga bisa pakai instrumennya, bisa pakai interview, atau bisa juga semacam dokumen review. Jadi kita mereview dokumen-dokumen gitu. Jadi misalnya nih, kalau di dalam sebuah pembelajaran itu kan terdiri dari berbagai macam elemen ya. Ada yang namanya perencanaan, ada implementasi, ada evaluasi. Nah, kalian bisa mengambil masing-masing dari elemen tersebut untuk dijadikan judul penelitian kalian, misalnya dalam perencanaan. Jadi bagaimana cara guru merencanakan pembelajaran itu bisa menjadi sebuah analisis, bisa menjadi sebuah ide untuk skripsi kalian. Bagaimana cara guru mengembangkan RPS-nya? Bagaimana cara guru mengembangkan materinya? Walaupun sekarang online kan guru pasti ngasih instruksi ya. Nah, instruksinya, caranya guru mengembangkan materinya itu bisa kalian analisis. Bagaimana cara guru membuat materi, jadi mengembangkan materinya, harusnya materi tentang apa, kemudian dipindah ke dalam bentuk YouTube, misalnya gurunya ngevlog, atau misalnya dipindah dalam bentuk WA, dimasukin ke grup WA, instruksinya apa. Nah, itu bisa kita analisis gitu. Jadi perencanaan tadi ya, kemudian ada implementasi. Nah, implementasi ini karena kita sistem pembelajarannya online, jadi kalian bisa menganalisis sistem pembelajaran online yang sedang berlangsung. Tetapi hati-hati, kalian harus ingat bahwa pandemi COVID-19 ini sudah berlangsung kurang lebih 1 tahun. Maka kalau kalian mengajukan judul hanya berfokus kepada implementasi pembelajaran daring pada kelas matematika, implementasi online learning pada kelas bahasa Inggris, Miss Lia khawatir judul kalian gak akan di ACC. Kenapa? Kalau kalian mengajukan judul itu di awal-awal, oke. Tetapi karena sudah berlangsung 1 tahun, itu sudah sangat banyak skripsi tentang itu. Caranya gimana, Miss? Jadi caranya boleh tentang implementasi atau keefektifan dan lain sebagainya, tetapi harus dimodifikasi dengan variabel yang lain. Misalnya, implementasi pembelajaran online terintegrasi. Ya, di dalam bahasa Inggris misalnya skillnya apa? Untuk mengajar apa? Atau misalnya implementasi atau keefektifan ya, atau persepsi
guru tentang pembelajaran online ditinjau dari teorinya siapa, ditinjau dari perspektif apa. Misalnya kita pakai perspektif gender atau perspektif apapun, atau kita ngambilkan teori punyanya orang. Misalnya ada teori lingkungan miliknya Hammond misalnya tentang digital learning ecosystem. Jadi terintegrasi pembelajaran online, terintegrasi digital learning ecosystem misalnya seperti itu kan sesuatu yang baru. Jadi jangan polosan hanya pembelajaran online tok, tapi ditinjau dari perspektif apa atau dari teori apa atau ngambil lebih spesifik lagi. Jadi jangan terlalu global pembelajaran dalam ini atau persepsi guru misalnya cuma seperti itu terlalu sederhana. Kalian tambahkan variabel lain, ditinjau dari perspektif gender misalnya. Silahkan kalian bisa mencari ide yang lain. Nah, kemudian kalau dari evaluasi, jadi tugasnya guru itu tidak hanya menyiapkan RPS, tidak hanya ngajar, tetapi guru juga harus mengevaluasi. Bagaimana cara guru membuat kuis, bagaimana cara guru membuat soal, bagaimana instruksinya, apakah soal itu sudah sesuai belum dengan materi yang disampaikan, apakah soalnya sudah mengukur kemampuan siswanya selama pembelajaran online. Nah, itu bisa kalian analisis. Jadi tidak hanya berfokus pada implementasi, tapi juga dari perencanaan sampai kepada evaluasi. Fokus kita tidak hanya di siswa, tetapi bisa ke gurunya. Adakah misalnya upaya guru untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengajar online dan lain sebagainya? Cara guru memilih media pembelajaran, bagaimana cara guru memilih materi pembelajaran. Nah, itu bisa kita jadikan satu analisis untuk judul skripsi kita. Kita bisa mereview dokumen dan bisa juga melakukan interview ke gurunya, begitu ya. Oke. Atau misalnya ada sebuah studi kasus. Kalian datanglah ke sebuah sekolah yang kalian anggap sekolah itu punya keunikan. Jadi misalnya sekolah itu punya bilingual program. Nah, bilingualnya itu apanya? Ditinjau tidak hanya observasi, oh ini bilingual, tapi kalian ngambil satu aspek. Misalnya diambil dari RPS-nya. Apakah di RPS-nya tuh sudah sesuai dengan program bilingual apa belum? Kita lihat dari kemampuan gurunya. Adakah training untuk gurunya sehingga bisa mengeksplor bilingual bahasanya? Itu bisa kita analisis sendiri. Jadi tidak hanya analisis tentang sekolah bilingual program, habis itu kamu observasi datang ke sekolah, terus kamu moto-moto gedungnya, habis itu kamu interview ke kepala sekolah, itu masih terlalu sederhana. Ambil elemennya, media apa yang dipakai, kenapa bilingual, bukunya seperti apa, analisis kontennya. Nah, ini juga bisa kita pakai, analisis konten itu juga bisa menjadi sebuah ide penelitian. Apa itu analisis konten? Jadi misalnya kita menganalisis buku apa yang dipakai. Jadi kita fokus kepada misalnya pendidikan karakter. Kalau di kurikulum 2013 itu kan ada pendidikan karakternya ya. Buku itu apakah sudah ada elemen pendidikan karakternya atau belum? Kalau sudah ada, karakter apa yang disampaikan? Kalau di dalam sebuah buku pembelajaran ada gambar kadang-kadang ya. Kita bisa menganalisis gambarnya, ilustrasinya. Gambarnya itu apa sudah mencerminkan deskripsinya atau belum? Gambarnya itu apakah sesuai dengan tema materinya atau tidak. Itu bisa jadi sebuah kajian baru. Jadi nggak harus analisis interaksi yang ada di kelas gitu ya. Atau misalnya yaitu tadi buku-bukunya, LKS-nya sudah sesuai atau belum, sudah mengukur kemampuan siswa atau belum. Nah, itu bisa kita analisis. Jadi dokumen review. Kita bisa memakai metode itu gitu ya. Ingat bahwa sebuah penelitian itu yang paling penting itu kita harus punya teori. Teori itu akan menjadi sebuah sesuatu yang mendasar. Kalau judul kalian wow tapi tidak ada teorinya, itu nanti kalian akan kesulitan. Karena teori bisa kita pakai di bab 2 dan juga bisa kita pakai untuk analisis yang ada di bab 4. Jadi kalau kalian sudah menemukan permasalahan, kalian sudah menarik sebuah judul, kalian pastikan bahwa judul kalian itu ada teorinya. Ini penting gitu ya. Oke, tips yang kedua yaitu temukan masalah di sekitar kita. Jadi kalian itu dari semester 1 sampai semester 7 ya, pasti sudah banyak mengerjakan membuat makalah, betul ya? Nah, makalah kalian bisa kalian buka lagi, dulu makalahnya disuruh ngapain, itu bisa diangkat menjadi sebuah judul skripsi. Jadi
tugas-tugas kalian di masa kuliah bisa kalian pakai lagi untuk judul skripsi kalian gitu. Hanya tinggal dimodifikasi lagi, diganti metodenya misalnya. Kemudian kalian bisa menemukan permasalahan di sekitar kalian misalnya pada saat PPL. Pada saat PPL itu kalian menemukan fenomena apa yang berkembang. Ini kok muridnya begini, kok gurunya begitu. Nah, itu bisa diangkat menjadi sebuah penelitian. Ingat-ingat lagi deh. Recall your memory. Jadi kalian tuh dulu pernah ngapain aja? Pada saat KKL misalnya, itu kalian kunjungan ke sekolah. Pasti sekolahnya favorit ya. Apa yang menarik di sekolah itu yang tidak diterapkan di sekolah lain? Itu bisa jadi analisis untuk judul skripsi kalian. Jadi silakan diublek lagi tugas-tugas kalian. Silakan bisa kalian jadikan itu sebagai ide penelitian kalian. Kemudian yang ketiga, sesuaikan dengan minat dan passion kalian. Ini penting, teman-teman, ini penting. Ketika kita mengerjakan skripsi, jangan sekali-kali kita mengambil judul yang kita sendiri nggak suka. Misalnya kalau dalam bahasa Inggris itu ada 4 skill, listening, speaking, reading, writing. Ambil salah satu skill yang paling kita sukai. Kita bisa melihat dari transkrip mana yang nilainya kira-kira bagus dan mana yang ketika kalian fokus di itu kalian suka. Nah, itu penting untuk mengambil judul sesuai dengan passion kalian. Misalnya kalau di bahasa Inggris, saya passionnya ada di gender. Atau saya passionnya ada di TEL, teaching English to young learners. Atau kalian mungkin di linguistik, atau mungkin di speaking. Atau kalau di bidang lain, kajian lain, matematika misalnya materi apa. Kalau di BK misalnya di bab apa, konseling apa, seperti itu. Jadi silakan kalian amati, analisis passion kalian tuh ada di mana, begitu ya. Kemudian pada saat KKN mungkin di lingkungan kalian kok bisa berkembang sebuah komunitas seperti ini. Nah, itu bisa nggak diangkat sebuah penelitian? Kalau itu bisa, kenapa tidak? Silahkan diangkat saja gitu. Kemudian misalnya kalau kalian di kelas ya, kalian mengalami diajar oleh dosen yang backgroundnya dari lulusan luar dengan dosen yang backgroundnya dari lulusan Indonesia. Adakah perbedaannya? Karena ternyata background kita itu akan menentukan learning style kita. Jadi apakah dosen lulusan luar negeri misalnya berbeda dengan dosen lulusan dalam negeri dalam penyampaian materinya dan lain sebagainya. Itu bisa jadi analisis sendiri gitu. Jadi kalian hanya recall your memory gitu. Apa yang sudah kalian alami itu bisa kalian analisis gitu. Kemudian tips yang lain yaitu baca jurnal penelitian sesuai dengan passion kalian. Jadi misalnya tadi sudah di episode sebelumnya ya, kalian harus sangat familiar dengan yang namanya Google Scholar. Caranya buka, klik Google, kemudian kalian masukkan Google Scholar, nanti akan muncul. Kalian ketik kira-kira ide judul skripsi kalian ketik di situ. Belakangnya tambahi jurnal artikel, enter. Itu akan muncul banyak sekali penelitian yang sesuai atau relates atau mirip-mirip dengan yang sudah kalian ketikkan tadi. Itu pasti. Kalian bisa amati, tiru, dan modifikasi. Jadi penting bagi kalian untuk punya pegangan. Bisa jadi itu skripsi punya kakak kelas, bisa jadi itu dari jurnal artikel. Nah, cara yang lain juga ketika kalian baca skripsi, silakan kalian baca bagian saran dan rekomendasi. Nah, di situ biasanya ada rekomendasi untuk peneliti lain atau ada hal-hal yang belum selesai, limitation of the study. Jadi, studi ini dibatasi oleh apa? Itu kan penelitian yang belum terlalu sempurna, kalian sempurnakan lagi. Walaupun kita mengenal yang namanya novelty aspek, ada aspek kebaruan. Aspek kebaruan itu bukan berarti penelitian ini belum pernah dilakukan oleh siapapun di dunia ini. Bukan seperti itu. Itu justru malah tidak saya sarankan karena nanti kalian akan pusing nyari teorinya. Tetapi penelitian ini sudah pernah dilakukan, tetapi masih ada gap dengan penelitian yang lain. Jadi ada penelitian topiknya mungkin mirip-mirip, apa yang belum dilakukan oleh para peneliti ini. Misalnya dari metodenya diganti, misalnya dia belum mencapai ranah sampai tahap ke-10 baru sampai tahap ke-7, silakan kalian lanjutkan dan lain sebagainya. Silakan, itu bisa dijadikan referensi penelitian kalian. Baca saran penelitian terdahulu. Di jurnal artikel juga sama. Silakan dibaca apa yang belum dilakukan oleh peneliti itu, silakan kalian melanjutkan penelitian itu kembali, gitu ya. Nah, kemudian pada saat kalian menulis skripsi atau judul skripsi itu
sebelum memulai penelitian, pastikan kalian mengukur diri kalian sendiri. Kalian harus punya target. Mau lulus berapa bulan? Kalau mau lulus 3 bulan, silakan ngambil penelitian yang disesuaikan. Jangan terlalu lama. Jadi kalau kalian misalnya mengambil pembelajaran online, implementasinya di kelas, itu semester ini kan akan berlangsung 1 semester ya. Kalian baru bisa ngambil data selama 1 semester, itu akan membuang waktu. Nah, silakan kalian punya target, hanya cukup 3 bulan. Oke, saya harus ngapain ya? Saya mau ngambil bagian apanya ya? Sesuaikan waktunya, practicality itu penting. Kemudian sumber daya kalian mau melakukan riset di sebuah sekolah internasional. Adakah akses ke sana? Apakah kalian kenal dengan orang yang ada di sana? Apakah kalian sanggup ke sana? Dan lain sebagainya. Kalau memang kalian bisa, go ahead, jalankan. Kalau itu kira-kira mempersulit kalian, gak usah dilaksanakan. Karena kalian akan membuang-buang waktu dan membuat kalian jadi down dan tidak semangat. Baru datang ke sana ngasihkan surat aja udah ditolak misalnya. Ambillah penelitian di tempat-tempat yang kalian sudah familiar. Misalnya di sekolah tempat kalian PPL dulu, atau di tempat yang di sekolah kalian dulu gitu ya, yang memudahkan kalian, atau di kampus kalian. Misalnya dengan dosen kalian itu lebih cepat gitu, aksesnya lebih enak. Itu terkait dengan sumber daya kalian sendiri. Nah, yang terakhir yaitu modifikasi penelitian. Seperti yang tadi Miss Lia bilang ya, kalian harus punya pegangan penelitian yang lain. Silahkan kalian ambilkan, itu menjadi sebuah referensi. Bukan berarti Miss Lia nyuruh kalian untuk plagiasi. No, this is not bukan memplagiasi, tetapi penelitian terdahulu itu bisa kalian gunakan sebagai rujukan penelitian kalian, bisa kalian citasi. Jadi kalian akan tahu alurnya. Oh, habis ini analisisnya begini. Itu kalian dari membaca penelitian terdahulu. Itu penting. Jadi harus punya penelitian yang bisa dijadikan pegangan kalian, role model buat kalian. Walaupun nanti analisisnya pasti akan berbeda. Dan yang terakhir, tadi Miss Lia lupa ya, ini paling terakhir nih. Sekarang bukan sekarang, dari dulu memang ada, tetapi jarang dilirik oleh mahasiswa S1. Silakan, mungkin kalian bisa berminat mengambil penelitian research and development. Jadi penelitian pengembangan lapangan. Nah, ini sangat bagus sekali karena memang belum banyak mahasiswa yang mengambil ranah ini. Mungkin mahasiswa pada bertanya, Miss, itu butuh waktu dan itu butuh biaya dan lain sebagainya. Oke, ini yang harus diluruskan. Jadi memang kalau dari teorinya Bock and Gall itu ada 10 step langkah untuk melakukan penelitian R&D. Tetapi kalian S1 itu cukup 3 step aja itu udah cukup. Jadi mulai dari analisis kebutuhan ya, needs analysis ya. Kalian bisa datang ke sekolah, nginterview gurunya, bagaimana pembelajaran di sini? Misalnya ngajarnya pakai apa? Oh, di sini kita masih manual. Oke, bisakah kalau misalnya saya buatkan media berbasis Android, gimana Bu? Mengembangkan dari RPS-nya apa, materinya apa, kalian bikin sendiri. Apakah boleh kolaborasi? Boleh. Jadi boleh kolaborasi dengan teman kalian yang mungkin ahli IT, bisa. Tetapi harus dituliskan. Teman kalian harus ditulis sebagai apa. Jadi kalian tetap konseptornya, teman kalian hanya membantu merapikan IT-nya dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah kamu bikin media itu, sampailah kepada validator expert atau expert judgment. Kalian medianya itu bisa dikasihkan ke gurunya, dilihat. Kemudian kalau dikasih kuesioner, oke apa tidak. Kemudian bisa dikasihkan ke expert media. Jadi yang punya kapasitas untuk menjadi expert media nanti akan menilai kira-kira mediamu itu layak atau tidak. Nah, kalau sudah oke dari masing-masing expert satu kontennya, misalnya kalau bahasa Inggris ya expert ahli bahasa Inggris, gurunya juga bisa dijadikan expert dan juga ahli media. Itu kalau sudah oke semua, selesai. Jadi hanya sampai tahap itu saja, tidak perlu implementasi. Karena memang S1 ya levelnya baru sampai step 3 itu sudah bagus. Misalnya seperti itu. Kalau mau implementasi ya oke lah, trial gitu ya, boleh. Nah, apakah media itu harus berbasis Android? Jawabannya tidak. Jadi tidak harus berbasis Android. Yang namanya media apapun. Jadi tradisional media itu juga media. Media pembelajaran tradisional. Misalnya kalau di kelas TEL dulu misalnya nyuruh kalian bikin media dari bahan bekas pakai yang bisa dipakai untuk mengajar, itu juga bisa dipakai. Itu sudah merupakan sebuah media yang bisa dikembangkan dan bisa jadi sebuah penelitian. Tidak harus Android.
Jadi misalnya kalau kalian BK nih, BK misalnya bikin kartu untuk konseling, atau misalnya kalau di apa namanya, matematika misalnya bikin apa, media untuk menghitung. Kalau di IPA media untuk bahan apa, itu juga bisa menjadi sebuah penelitian, jadi tidak harus Android gitu, apa saja bisa dikembangkan. Dan satu lagi, tidak hanya medianya tetapi juga evaluasi. Kalian bikin kuis, kalian bikin apa namanya, soal, dimasukkan ke dalam sebuah sistem digital. Nah, itu bisa membantu gurunya, itu juga bisa media untuk, bukan untuk mengajar tapi mengevaluasi. Nah, itu R&D. Mungkin nanti kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan seputar itu, silahkan bisa tanya ke Miss Lia, bisa di kolom komen di bawah ini. Nanti kalau Miss Lia bisa jawab, insya Allah Miss Lia akan bantu. Terima kasih ya untuk yang sudah menonton sampai akhir. Mudah-mudahan sukses untuk kalian semua. Tipsnya hanya satu, banyak-banyaklah membaca. Karena kalau kalian mager, kalian nggak pernah baca, kalian nggak akan menemukan ide. Nah, silahkan kalian explore lagi, dan jangan lupa gunakan gadget kalian, mulai mengakses Google Scholar. Sekarang fasilitas perpus juga bisa diakses dari rumah. Jadi silahkan kalian mendownload aplikasi perpustakaan dan lain sebagainya. Good luck untuk kalian semua. Yang penting skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. So, selamat berjuang. Good luck, sukses untuk kalian semua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen jika kalian merasa bahwa konten ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.